Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainurika Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari jaringan komputer. Yang pertama yaitu sejarah jaringan komputer. Yang kedua yaitu topologi jaringan. Dan yang ketiga yaitu perangkat jaringan. Yuk langsung saja ke materinya. Ke materi yang pertama yaitu The History of Computer Networking atau sejarah jaringan komputer. Jadi sejarah jaringan komputer ini dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer tersebut, yaitu pada tahun 1940-an di Amerika yang dibuat oleh suatu proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Penemuan konsep jaringan komputer tersebut kemudian digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer demi kepentingan bersama. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara 2 atau lebih perangkat komputer ataupun perangkat pendukung lainnya yang dioperasikan oleh seorang user, baik dengan kabel ataupun tanpa kabel atau wireless. Pada tahun 1969 muncullah ARPANET yang diinisiasi oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA. ARPANET ini bertujuan untuk menghubungkan berbagai macam komputer dengan tipe, sistem yang berbeda, dengan modul-modul berbeda yang ditanamkan dengan mengimplementasikan protokol komunikasi umum untuk semua komputer yang memiliki partisipasi pada jaringan. Di Indonesia sendiri, perkembangan jaringan komputer dimulai pada tahun 1967, tepatnya ketika komputer masuk ke Indonesia. Saat itu, yang memiliki komputer hanyalah pemerintah dan industri-industri besar. Pada tanggal 14 Juli 1969, pemerintah Indonesia membentuk suatu badan yaitu Bakotan atau Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara sebagai jawaban dari masyarakat akan perangkat komputer. Badan ini bertujuan sebagai penyedia informasi seputar komputer dan teknologi. Yang kedua yaitu ada topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan rancangan yang dibuat untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Oke, yang pertama yaitu ada topologi star atau topologi bintang, yaitu topologi yang menghubungkan setiap node atau workstation dengan menggunakan kabel ke konsentrator jaringan, yaitu hub atau switch. Kelebihan topologi star yaitu mudah dalam pengelolaan atau maintenance. Yang kedua, mempunyai kecepatan jaringan yang sama ketika melakukan pengiriman dan mudah dalam pengembangan. Namun, terdapat juga kekurangan dalam topologi star, yaitu dalam topologi ini membutuhkan kabel di setiap penambahan workstation atau node. Semakin banyak node yang terhubung, maka akan membutuhkan kabel yang harus dihubungkan dengan konsentrator dan biaya pembuatan jaringan yang cukup mahal. Karena selain membutuhkan banyak kabel, namun harus membeli hub atau switch juga. Yang kedua ada topologi mesh. Topologi mesh pada umumnya digunakan untuk jaringan yang tidak terlalu besar. Terdapat 2 jenis topologi mesh, yaitu fully connected dan partial connected. Salah satu keunggulan dari topologi mesh yaitu dapat mendeteksi kesalahan yang terjadi dalam jaringan dengan lebih cepat. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya besar karena membutuhkan kabel yang sangat banyak. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring biasa disebut dengan topologi cincin. Topologi cincin ini adalah topologi yang mempunyai desain jaringan seperti cincin. Artinya, di setiap node terhubung dengan 2 titik kiri dan kanannya menyambung menjadi sebuah lingkaran. Adapun kelebihannya dalam topologi ini yaitu mudah untuk dibangun, hemat kabel, mudah untuk mencari kesalahan pada jaringan, biaya instalasi lebih murah dan mudah. Salah satu kekurangannya yaitu jika terjadi masalah pada salah satu node, maka akan mempengaruhi keseluruhan dari jaringan. Yang keempat ada topologi bus. Topologi bus ini adalah topologi yang menghubungkan setiap node dengan menggunakan kabel koaksial. Gunanya untuk menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain, sehingga dapat bertukar data atau informasi. Kelebihan topologi bus yaitu instalasi mudah, tidak membutuhkan banyak kabel, mudah untuk dikembangkan, dan tidak mengganggu kondisi jaringan.
Kekurangannya yaitu sulit untuk mendeteksi kesalahan pada jaringan. Kesalahan pada jalur kabel backbone akan mempengaruhi jaringan. Yang kelima ada topologi tree atau topologi pohon. Topologi tree yaitu topologi dalam jaringan komputer yang dibentuk dari kombinasi antara topologi star dan juga topologi bus. Topologi ini juga disebut sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi tree dapat digunakan untuk membangun jaringan pada skala besar. Kelebihan pada topologi ini antara lain mudah untuk dikembangkan. Jika salah satu not bermasalah, tidak akan mengganggu not lainnya dan mudah dalam mendeteksi kesalahan. Kekurangannya, kinerja tergolong lambat, menggunakan cukup banyak kabel, rawan terjadi kemacetan data di kabel backbone jika trafik sangat padat, dan perawatannya juga tidak mudah. Yang ketiga yaitu ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah komponen-komponen hardware beserta software untuk membangun sebuah jaringan komputer. Ada beberapa bagian dari perangkat jaringan. Yang pertama ada Network Interface Card atau NIC. Adalah sebuah device atau antarmuka yang menjadikan komputer dapat berkomunikasi di dalam jaringan. Hampir semua NIC mengimplementasikan standar jaringan Ethernet. Tanpa adanya NIC, komputer tidak dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada repeater. Repeater merupakan sebuah alat bantu yang digunakan untuk meneruskan arus data dari satu perangkat ke perangkat lainnya agar menjadi lebih mudah. Yang ketiga, ada hub. Hub merupakan salah satu bentuk dari repeater, namun dengan banyak slot. Fungsi hub untuk menghubungkan beberapa kabel yang datang dari berbagai node yang berbeda juga. Hub tidak memiliki kemampuan untuk memfilter data yang masuk maupun keluar, sehingga paket yang masuk ataupun keluar secara langsung akan diterima oleh seluruh node yang terhubung. Selain itu, hub juga tidak memiliki kemampuan untuk memilih rute yang terbaik, sehingga mengakibatkan sering terjadi inefisiensi dan juga pemborosan. Hub memiliki dua tipe, yaitu aktif dan pasif hub. Kemudian ada bridge. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan LAN ke jaringan LAN lainnya yang masih menggunakan protokol yang sama. Bridge beroperasi pada data link layar. Bridge adalah repeater yang ditambah fiturnya sehingga dapat menyaring data dengan membaca pada MAC address asal dan tujuan. Kemudian ada switch. Switch adalah sebuah multiport bridge dan buffer yang didesain untuk meningkatkan efisiensi dan performanya. Switch berada pada layar data link. Switch dapat melakukan pengecekan kesalahan sebelum data diteruskan, sehingga menjadi sangat efisien. Selanjutnya ada router. Router adalah device jaringan yang mempunyai fungsi utama untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Router termasuk intermediate device dan merupakan device jaringan yang cerdas. Router adalah device seperti switch yang meneruskan paket data berdasarkan pada IP address. Yang terakhir ada access point. Access point dapat disebut dengan wireless access point atau WAP. Merupakan sebuah alat yang terdiri dari antena, transceiver, dan port RJ45 yang berguna untuk membuat jaringan nirkabel atau WLAN. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.